Ya, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hari ini ya. Sebelum masuk ke pelajaran minggu ini, kemarin tepatnya ya, saya merilis single terbaru, tapi baru di SoundCloud ya. Jadi kalau ada yang penasaran single terbarunya dari Hari Sembong, bisa akses ke SoundCloud, terus cari usernya itu Hari Sembong ya, Hari space Sembong. Itu ada single terbaru, terinspirasi dari kegiatan saya mengajar di kelas Hapyo sih sebenarnya ya. Jadi silakan dicek. Oke. Semoga suka ya. Terus minggu ini kita sudah minggu kemarin ya, kalian sudah, saya juga sih sudah, kita ya sudah mengerjakan proses penerjemahan terhadap lagu ya. Sebentar saya munculkan dulu. Ya, oke. Ya, baik. Pertama terima kasih dulu atas kerjasamanya ya. 97% mahasiswa sudah submit, tapi ada juga yang belum ya. Terus ada juga banyak juga sih yang terlambat ya. Jadi silakan kita sama-sama memperbaiki kinerjanya ya. Itu kira-kira kalau telat itu karena apa tuh? Karena tugas lain atau karena kerjaan? Tapi ada yang bilang ke saya sih karena kerja ya. Itu susah juga sih. Ada yang lain nggak penyebabnya kenapa nggak itu nggak bisa submit tepat waktu? Pengen dengar ceritanya doang sih, bukan mau nyalahin ya, nyantai aja. Relax. Ada yang bisa cerita? Kalau saya ngumpulinnya mepet-mepet waktu deadline itu Mm. sedikit sih karena harus beres-beres rumah kan, karena mama kan baru kecelakaan, jadi semuanya tuh saya yang iniin Oh, jadi ada kesibukan ya. jadi ya, iya jadi kalau ngerjain tugas tuh ya mepet-mepet malam-malam gitu baru bisa Oke, dikerjain. oke. Sip, sip. Ya, makasih banyak. Siapa tadi ya? Sorry, lupa tadi. Rizky Sensei. Rizky ya, makasih banyak Rizky sudah sharing ya. Jadi saya pengen tahu itu bukan mau nyalahin kalian ya, santai aja. Jadi kadang kalau hal yang seperti itu, kalau menurut saya sih, kita tuh nggak bisa, saya ya sebagai fasilitator itu susah ngontrol kalian. Maksudnya kita tuh nggak bisa, dan nggak bisa mengontrol kayak gitu ya. Jadi makanya saya selalu bilang kerjasama itu ya. Jadi kita nggak bisa, kalau saya sebagai fasilitator itu nggak mikir bahwa instruksi saya itu pasti semua melakukan gitu, nggak mikir kayak gitu, karena ya kayak tadi ya, kita nggak bisa, kita nggak tahu ya kalian dalam kondisi apa, terus posisi posisi belajarnya juga kayak gimana, itu saya nggak bisa tahu. Jadi makanya buat saya penting buat sharing ya, kenapa sih nggak bisa memenuhi deadline submitnya itu dengan baik gitu ya. Bukan mau menghakimi ya, tapi paling nggak saya tahu kondisinya gitu. Misalnya ada yang bilang, oh sensei susah banget itu buat saya, jadi saya perlu waktu. Jadi kan saya dapat masukan, oh ternyata yang kayak gitu tuh ada juga yang mikir susah misalnya ya. Jadi penting sih buat saya ya. Jadi bukan mau menghakimi kondisi kalian, kok nggak bisa memenuhi kewajiban gitu ya, bukan sih ya. Semoga bisa paham maksud saya ya. Ada yang mau share yang lain? Silakan. Jam segini juga belum makan siang juga ya kalian pasti. Sama sih. Ada lagi yang mau share? Nggak ada?
Ya, oke ya, baik, terima kasih. Jadi sama-sama lah kita perbaiki kinerjanya ya. Terus hari ini kita akan bahas hasil penerjemahan lagu ya. Kemarin itu mohon maaf kalau saya bikin keputusan ya, ngambil keputusan memilih lagu ya, karena pertama dari kalian juga belum ada sih beberapa yang mengusulkan gitu ya. Dari Tegar juga ada, terus dari siapa lagi ya kemarin itu. Jadi hanya saja setelah itu nggak ada pergerakan, makanya saya ambil inisiatif ya untuk memilihkan Anak Pantai ini ya, dari yang dipopulerkan oleh Imanes. Ini lagu lama. Dan kenapa saya memilih ini? Pertama, di liriknya itu nggak ada simbol-simbol yang bernuansa idiomatik gitu ya, jadi mungkin ya relatif mudah diterjemahkan ya, mungkin ya gitu. Terus selain itu ada juga hasil terjemahannya udah ada gitu ya, yang ada di Japanesia itu. Dan saya harap apa namanya kalian paling nggak punya apa, ketika dapat tugas itu kan kadang suka ada kekhawatiran ya, takut nggak bisa atau gimana gitu. Nah, berharap dengan pemilihan ini, dengan kondisi bahwa lagunya itu sebenarnya udah terjemahin gitu, walaupun itu bukan kunci jawabannya ya, itu tetap satu sudut pandang, satu hasil terjemahan dari seseorang gitu, dari sebuah sudut pandang gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang itu kunci jawabannya, tapi itu bisa kita jadikan sebagai referensi gitu ya. Paling nggak supaya membuat jalur penerjemahan kita tuh paling nggak bisa terlihat, oh jalurnya kayak gini gitu ya, gitu, dengan konfirmasi ke lihat hasil terjemahannya orang ya gitu. Terus jadi kalau kita juga, saya udah lihat ya hasil terjemahan kalian itu banyak sekali yang bervariasi ya. Jadi seperti yang sebelumnya saya pernah dengar itu, saya pernah bilang ya, misalnya kasih Imanes ini ya, lirik lagu ini terjemahin dong ke bahasa Jepang gitu, ke 10 orang itu pasti datang 10 hasil penerjemahan yang pasti beda-beda gitu ya, walaupun memang ada bagian yang mungkin sama gitu ya. Jadi kalau misalnya beda sama hasil yang bahasa Jepangnya, itu santai aja, nggak usah kecil hati. Pertama, itu bukan kunci jawaban, terus itu ya sebagai referensi ya. Jadi dengan membandingkan, saya berpikir kalian bisa mendapatkan sesuatu gitu. Nah, itu pemikiran saya ya. Jadi dengan membandingkan dengan tugas yang seperti kemarin itu, saya berpikir kalian bisa mempelajari sesuatu. Nah, tapi kan saya nggak tahu gitu, kalian apakah bisa mempelajari sesuatu, apakah dapat sesuatu dari situ atau enggak. Nah, ini saya perlu masukan dari kalian gitu. Kira-kira gimana kemarin? Ya, nanti kalau ada yang mau ngobrol silakan ya. Terus ya silakan. Ini dengan Tegar ya, silakan Tegar. Kalau saya sebelumnya kan yang tugas yang COVID itu, karena udah tahu ada dipanggil dua, jadi kayak pusing kan mendingan untuk satu. Tapi untuk yang ini saya belum buka, saya kasihnya di Indonesia. Nggak kedengaran Tegar. Halo, tes. Ya, udah kedengaran. Halo, tes. Iya, santai. Kalau saya sebelumnya, kalau yang COVID kan udah ketahuan versi Jepang ya. Ya. Jadi dia agak sing. Kalau yang ini saya nggak ngeliat versi Jepangnya apa, jadi udah kerjain aja gitu santai. So kan kerjainnya, dia tanpa beban. Kedengaran nggak sih? Yang terakhir nggak kedengaran, sorry. Iya, kalau yang ini yang Anak Pantai. Kelihatan di Japanesia. Iya. Oke ya, jadi bisa lihat referensinya gitu ya maksudnya ya. Jadi Saya nggak ngeliat. oh nggak ngelihat. Tapi setelah ngelihat gimana tuh? Iya, sengaja biar belum ngeliat ini
saya baru mau ngeliat. Oh, baru ngeliat. Oke, oke. Ya, makasih Tegar. Iya, Ya. saya takut kalau ngeliat dulu. Kenapa takut? Takut beda ya? Gitu. Iya. Ya, sama sih, saya juga ngerjain ya, maksudnya saya juga nerjemahin dan saya juga beda gitu. Jadi ya santai aja sih, kalau itu nggak usah takut sama itu ya. Kalau misalnya kalau menurut saya sih ya, kalau misalnya kita udah takut sama kenyataan ya, itu susah nanti maksudnya buat nyerapnya itu ya. Ya, makasih Tegar udah sharing. Yang lain bisa cerita? Sebelumnya saya Iya, iya, nggak apa-apa. kalau mau nyari liriknya di mana sih? Kenapa? Mau nyari liriknya yang di Japanese ya? Ada itu di grup ya, saya kasih linknya. Baik-baik. Oke, ya, kasih Tegar. Silakan yang lain bisa cerita. Ini gimana? Ada? Silakan. Sensei, Ya, silakan. kalau saya sih agak bingung di terjemahannya itu sih Sensei, yang sunset sama sunrise itu ya. Tadinya saya mau terjemahin apa sunrise sama sunset tuh, tapi kayaknya saya kayaknya ribet gitu, saya nggak tahu panjang pendeknya, jadi saya cari di kamus online gitu. Terus dapatnya apa? Dapatnya ini apa ya tadi? Oh, ini. Mana sih tadi? Iya, itu. Oh, Nichibotsu to Hinohide. Oh, Hinode ya. Ah, iya itu. Nichibotsu Terus to Hinode. kalau nama, iya, kalau nama yang Bob Marley itu saya tulis itu aja Sensei Sono Mama. Bob Marley ya. Saya nggak tahu panjang pendeknya. Oke, Iya. Sip, sip. Tapi nggak tahu sih itu benar-benar. Sip, sip. Makasih dengan Desi ya. Iya. Makasih Desi. Iya Sensei. Ya, oke. Sunset dan sunrise ya. Saya juga kepikiran sih Nichibotsu sama Hinode ya gitu ya. Tapi kalau di terjemahan saya pakai sunsetnya dan sunrise-nya pakai katakana sih. Dan ternyata di terjemahannya Japanesia juga pakai katakana kalau nggak salah. Ntar deh kita lihat ya. Terus kalau nama Bob Marley itu sebenarnya kita bisa memanfaatkan Wikipedia ya. Kalau dalam hal ini Wikipedia oke. Jadi kita bisa cari Bob Marley gitu ya. Kayaknya kalau kita cari di Google Bob Marley gitu ya, itu di bagian teratas itu pasti muncul yang hasil pencarian di wiki ya. Jadi bisa diklik itu dan kita ubah kita ubah bahasanya, nanti akan muncul ya Bob Marley tulisannya dalam bahasa Jepang itu seperti apa gitu. Jadi Wikipedia itu bukan berarti, kalau saya kan pernah bilang kalau dalam hal penelitian ya, kalau kalian meneliti sesuatu, bikin karya ilmiah itu nggak bisa pakai Wikipedia, karena Wikipedia itu bisa siapapun bisa mengedit gitu. Tapi untuk hal ini, untuk penerjemahan, Wikipedia itu bisa berguna juga gitu. Jadi bisa, kalau ada hal-hal yang pengetahuan yang kalian belum mengerti gitu ya, kita bisa cari di wiki. Terus kita juga bisa tahu pengetahuan itu dalam bahasa lain ditulisnya seperti apa. Hanya saja yang perlu kita sadari bahwa tulisan di Wikipedia itu kontennya, isinya ya, itu kuantitas dan kualitasnya berbeda antar bahasa ya. Jadi belum tentu sama tulisan tentang Bob Marley di dalam wiki bahasa Indonesia belum tentu sama dengan tulisan tentang orang yang sama di wiki dalam bahasa Jepang gitu. Kontennya itu, kuantitas informasinya pasti beda, kuantitas dan kualitasnya beda. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga ketika kita menggunakan Wikipedia ya, seperti itu. Ada lagi yang mau share? Silakan. Ya Sensei, terima kasih.
Ya, sama-sama Desi. Silakan, silakan. Saya Silakan dengan Dalva Sensei. siapa? Dalva. Sebentar. Oh, Dalva. Ya, silakan Dalva. Paling mau ini sih Sensei kasih apa namanya agak bingung pas tugas ketiga ini. Maksudnya bingungnya bukan terjemahnya sih, tapi apa kan ini kan lagu ya Sensei. Soalnya setahu saya terjemahin lagu apa ya harus tahu lagunya dulu kan. Soalnya buat nyocokin, saya nggak tahu ini maksudnya buat latihan emang terjemahin biasa atau buat nyocokin lagu. Dan Oke. kadang-kadang setahu saya di lagu itu di bahasa Indonesia sendiri itu ada apa ya ciri khas sendiri gitu loh sama jadi sama translation biasa agak beda Sensei. Iya. Saya agak bingung di teknik Oke. itunya sih. Ya, makasih Dalva. Ya, jadi ya sebenarnya kenapa memilih penerjemahan lagu? Pertama karena ada banyak yang minta ya, jadi pengen nyoba mungkin ya nerjemahin lagu seperti apa. Tapi sebenarnya memang seperti yang kata Dalva bilang susah sebenarnya menerjemahkan lagu itu ya, karena di dalam lagu itu kan ini sebuah karya seni ya. Kadang kita menginterpretasi karya seni itu sendiri itu sulit. Nah, kenapa saya memilih Anak Pantai ini? Pertama, karena di dalam liriknya itu seperti yang tadi saya bilang, itu simbol-simbol idiomatiknya itu hampir tidak ada. Misalnya ya, yang simbol idiomatik itu ya, contohnya kayak misalnya ada kata memeluk kegelapan. Nah, itu kan itu memeluk kegelapan itu seperti apa, kita juga persepsinya pasti beda-beda ya. Itu pertama kalau ada lirik yang seperti itu tuh sulit untuk kadang kita bisa literal translation ya, misalnya Kurayamio Kakairu misalnya ya, bisa juga sih seperti itu, tapi kadang sulit juga, nggak bisa seperti itu juga. Jadi itu juga tergantung konteksnya ya. Jadi terus ada lagi misalnya yang contoh yang idiomatik itu apa ya, menggapai apa misalnya, menggapai dirimu misalnya ya, menggapai dirimu itu kadang juga mungkin bisa ya, kimi o apa itu misalnya, menggapai itu sulit juga sih buat saya juga ya. Jadi memang ada yang lirik-lirik lagu yang sulit untuk diterjemahkan. Nah, tapi ya saya pengen kalian itu mengalami punya pengalaman menerjemahkan lagu, paling tidak untuk referensi gitu. Oh, ternyata menerjemahkan lagu ini seperti ini gitu ya. Ada kesulitan-kesulitannya apa saja. Saya berharap kalian bertemu dengan kesulitan-kesulitan itu dan bisa berbagi gitu loh. Ya. Seperti itu. Terus berdasarkan ya pengalaman saya juga lihat lirik lagu Indonesia, Jepang itu kan ada juga yang punya apa namanya, menulis lagu itu kan kadang pakai simbol-simbol gitu ya. Nah, saya memilih Anak Pantai ini juga karena simbol-simbol seperti itu nya sedikit tidak ada, hampir tidak ada mungkin ya. Jadi semua tuh literal gitu, kayak semua tuh harfiah, kayak misalnya kulitnya terbakar merah gitu ya, itu kan literal, secara diobservasi secara visual gitu. Memang si penulis lagu itu melihat wanita-wanita cantik yang kulitnya terbakar jadi merah gitu kan. Jadi bukan menunjuk ke makna yang lain gitu. Nah, makanya saya memilih seperti itu. Ya. Ya kalau misalnya Dalva bingung, ya ini saya pengen ini aja sih. Pertama dari refreshing ya. Kan kemarin udah susah ya. Jadi sekarang saya coba ngajak kalian untuk nerjemahin yang ringan lah paling enggak. Sebenarnya sih nggak ringan ya. Tapi paling nggak kelihatannya ringan gitu, karena tadi ya nggak ada makna idiomatik yang perlu diterjemahkan, semua literal, semua harfiah gitu ya. Terus saya juga pengen kalian mengalami setelah menerjemahkan itu melihat hasil terjemahannya orang lain dan berpikir mengenai itu gitu ya, melihat oh ternyata ada ekspresi apa namanya, untuk apa, menghangatkan hati kayak gitu ya, kayak
yang di lirik pertama itu kan ada ya. Kan itu pasti macam-macam ya. Kokoro Atatameru misalnya. Itu juga kan nggak salah sebenarnya. Ya. Jadi saya pengen kalian mengalami hal-hal seperti itu gitu. Banyak yang bertolak belakang sama pemikiran kalian gitu. Dan saya pengen membuat kalian juga menyadari bahwa kadang kita tuh ya nggak punya pilihan lain. Pertama literal translation dulu, harfiah dulu gitu. Misalnya kayak menghangatkan hati gitu ya, kokoro atau tameru gitu ya. Tapi ternyata ada ekspresi lain gitu, kokoroni atau takai, ternyata bisa juga kayak gitu. Dengan pertama ada pengerjaan terjemahan oleh kalian dulu ya. Itu kan kalian menggunakan resource ya yang ada di dalam diri kalian, mungkin di luar juga pakai kamus ya. Kalau misalnya kalian tidak menggunakan kamus yang menerjemahkan kalimat ya, misalnya kayak Google Translate itu kan bisa menerjemahkan kalimat. Nah kalau kalian tidak menggunakan itu, saya diharapkan ya itu bisa terjadi proses penyesuaian di sini gitu loh. Oh ternyata ada begini gitu ya. Jadi proses proses jadi sadar gitu, ada beberapa ekspresi untuk ini gitu ya. Nah kalau bahasa Jepangnya kalian hasilkan sendiri, itu prosesnya berbeda ketika akan lebih baik ya hasilnya ya dibanding kalian menggunakan terjemahan yang dihasilkan oleh mesin gitu ya. Jadi kalau terjemahannya itu dihasilkan dari proses kalian berpikir sendiri ya, misalnya pakai kamus itu hanya untuk melihat bagian paling minim gitu, kata gitu ya, tapi sisanya dikerjakan oleh kalian sendiri. Nah kalau dengan proses seperti itu, tingkat kesadaran akan input-input yang lain terus sama proses di sistem bahasa kalian itu kan jauh lebih baik gitu ya, karena kalian yang memproduksi sendiri gitu. Tapi kalau kalimat itu, hasil terjemahan itu tidak diproduksi kalian sendiri, itu ya capaiannya minim kalau menurut saya gitu ya, karena ya kita cuman memindahkan saja gitu. Jadi saya harap di sini semua bisa bekerja sesuai dengan harapan saya sih sebenarnya, bekerja sendiri, maksudnya nggak terlalu bergantung sama misalnya kalaupun nyari di Google, nyari di kamus digital itu carinya per kata gitu, bukan sebuah phrase, sebuah frasa kalian cari gitu ya bahasa Jepangnya gitu. Karena kalau dengan proses gitu, keterlibatan kalian sama proses penerjemahan itu jadi minim ya. Nanti susah dapat feelingnya, susah dapat experience-nya itu beda gitu. Poinnya kalau dalam game itu kan ada experience ya. Kalau kalian kerjakan sendiri itu nilai experience-nya tinggi. Tapi kalau ada keterlibatan mesin banyak ya, itu nilai experience-nya kecil gitu. Ya, jadi itu sih tujuannya kenapa pakai lagu ya kali ini ya. Terus ya dengan menerjemahkan berbagai macam jenis tuturan bahasa ya, jenis ragam bahasa ya. Berharap kalian dapat pengalaman yang banyak gitu ya. Gitu. Terima kasih Dalva. Sorry penjelasannya panjang. Tapi menurut saya ini oke sih Sensei, belajar translatin lagu walaupun susah, jadi benar ada tendensi ngebuka wawasan kayak yang itu kan yang hati hangatnya atatakai. Apakah di Jepang orang Jepang nerimanya itu alami atau enggak, jadi kita ngebuka wawasan banget sih Sensei. Iya, sip. Dan kayaknya susah, tapi bagi saya lagu itu kayak ada asik sendiri gitu Sensei dibanding terjemahkan tulisan yang ini. Oke. Yang panjang banget gitu. Sip. Makasih Dalva ya. Jadi ya, oke. Ya, jadi kalau misalnya terjemahannya beda ya pasti iya nggak apa-apa gitu ya, beda dengan yang di Japanese ya misalnya, itu nggak apa-apa karena hasil terjemahan itu juga banyak bergantung ya sama pertama sama kemampuan bahasa Jepang kita, karena ini kan Indonesia Jepang ya, menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Jepang banyak sekali bergantung ke hasilnya ya, hasil terjemahan itu
kualitasnya memang banyak bergantung ke kemampuan bahasa Jepang, tapi bukan itu saja ya. Kadang bergantung ke bergantung ke kemampuan sosio budaya ya, pengetahuan tentang budaya sosial di Jepang seperti apa, terus pengetahuan sosiolinguistik kita terhadap bahasa Jepang sejauh mana ya. Terus kemampuan diskurs ya, diskurs ini berkaitan sama konteks ya. Jadi bahasa A ya, misalnya ada bahasa misalnya kayak kokoro ni atatakai gitu ya, atau kokoro atatameru misalnya. Nah itu lebih tepat yang mana tuh? Nah kemampuan memilih itu kan juga bergantung ke latar belakang pengetahuan kalian terhadap konteks-konteks komunikasi Jepang dalam bahasa Jepang gitu. Jadi akan ada pengetahuan yang memang sulit dijangkau oleh kalian karena kemampuan ini belum ada gitu loh. Kemampuan mengenai konteks, kemampuan sosial budaya kan kalian juga misalnya sudah punya pengalaman ke Jepang tapi misalnya cuma sebentar, atau sama sekali belum pernah punya pengalaman ke Jepang, belum pernah punya pengalaman berkomunikasi sama orang Jepang yang intens gitu ya. Jadi memang kadang karena input yang seperti itu, latar belakangnya minim, jadi memang sulit gitu. Dan itu nggak apa-apa ya. Tapi dengan kemampuan kita seperti itu, gimana nih caranya supaya kualitas terjemahannya bisa lebih baik gitu. Kita memikirkan itu ya. Di minggu kemarin juga saya udah pernah cerita ya, gimana caranya meningkatkan kualitas terjemahan kita ya, yaitu modalnya dari hasil terjemahan harfiah ya. Terjemahan harfiahnya kita cari lagi berdasarkan cari lagi itu benar-benar literally cari di Google gitu ya. Misalnya dapat menghangatkan hati kokoro atatameru gitu ya. Berdasarkan itu coba cari di Google apakah ada tuturan begitu nggak di dalam hasil pencarian Google bahasa Jepang. Nah gitu, jadi kalau misalnya nggak ada, mungkin itu nggak alami sebagai bahasa Jepang gitu loh ya. Itu bisa jadi langkah pertama ya, kita sebagai penerjemah modal dengkul ya, untuk meningkatkan kualitas terjemahan kita gitu ya. Sorry agak panjang terjemahannya penjelasannya. Silakan yang lain. Capek kuliah. Barangkali ada yang mau cerita di luar kuliah juga, di luar isi ini juga boleh sih, silakan. Ada yang chat, boleh pakai chat juga nih. Di lirik yang memandang gadis-gadis cantik, kalau di Japanese itu kawaii onanoko, tapi saya kirena onatachi, bisa nggak sensei? Ya, kalau sebagai literal translation itu oke-oke aja, masih nyambung gitu, masih bisa dipahami kirena onatachi. Tapi sebenarnya kalau kata onna itu ya, onna gitu ya, itu sebenarnya ada apa ya, makna konotatif sebenarnya, konotatif ya, denotatif, konotatif. Kalian mungkin masih ingat kalau di bahasa Indonesia kayak jadi kesannya tuh agak negatif gitu. Nah kalau misalnya, itu yang resiko yang dihadapi Feby kalau misalnya menerjemahkan jadi kirena onatachi. Jadi si onanya itu, si perempuan-perempuan itu tuh kayak yang gimana gitu, agak rendah gitu ya posisinya kalau pakai yang seperti itu. Makasih Feby ya. Ya jadi konfirmasi seperti ini juga baik ya. Jadi bisa dapat masukan yang lain gitu. Kalau saya nerjemahinnya bijo ya, bijo tachio nagameru gitu. Ya, silakan yang lain. Ada yang mau share lagi? Sensei. Ya silakan. Ini suaranya gede ya pasti. Udah tahu dari suaranya kalau gede. Oh iya. Ini cuma mau bilang seluruh sensei tugasnya. Saya sambil karaoke. Nah itu penting ya. Jadi sebelum nerjemahin saya dengerin lagunya dulu. Sama ya, mungkin gede juga gitu ya. Ya sensei, berkali-kali. Iya berkali-kali benar. Jadi saya juga dari tadi ya, dari kemarin juga dengerin lagunya dulu. Anak pantai ini kayak gimana sih
saya udah tahu dari dulu, cuman belum ngedengerin lagi secara cermat gitu ya. Jadi yang pertama saya lakukan adalah mempelajari dulu lagunya ya, mendengarkan gitu, ini suasananya kayak gimana gitu ya. Bagus sih. Makasih gede. Silakan yang lain mau cerita. Ini udah masuk petugasnya belum Sensei? Udah apa? Udah boleh masuk petugasnya apa masih intro dulu nih? Oh, masih intro sih. Kita masuk aja ya ke tugasnya ya. Oke. Ke pembahasan ya. Jadi ini saya udah nerjemahin sendiri nih. Yang sebelah kanan itu bahasa Indonesianya, nah sebelah kiri itu hasil terjemahan saya. Nah, yang merahnya itu hasil terjemahan Japanesia ya. Jadi kita bisa lihat di situ. Tapi terjemahan saya juga mohon jangan dilihat sebagai kunci jawaban ya. Jadi kalian bisa seperti Feby tadi ya. Sensei, saya nerjemahinnya kayak gini, kira-kira apa resikonya yang saya terima gitu misalnya. Kayak gitu ya. Oke, saya udah baca juga sih sebenarnya terjemahan kalian, cuman karena banyak ya bentuknya, harus saya lihat satu-satu, jadi sulit untuk merekap. Paling ada beberapa yang saya ingat gitu ya. Ada yang nerjemahin begini, ada yang nerjemahin begitu gitu. Oke. Oke, di sini bangun pagi, sinar mentari hangat di hati. Nah ini ya. Asa okite taiyo no hikari ga kokoro o atatameru ya. Saya seperti ini, tapi atatamerunya ternyata beda ya kanjinya. Ya, kalau kalian lihat ternyata ini kalau kanji yang ini itu untuk menghangatkan atau memanaskan benda fisik ya, secara harfiah gitu. Literally menjadi panas sebuah benda gitu. Sebenarnya salah. Ada lagi yang ini sebenarnya. Ini juga sesuai dengan yang di bawah ini ya. Jadi mungkin yang ini yang lebih tepat. Beda sama yang tadi ya. Oke, terus seiring Bob Marley nyanyikan lagu cinta. Oh yeah. Bob Marley. Ini saya dapat dari wiki ya, ini Bob Marley. Ini juga Japanesia juga sebenarnya nggak menuliskan dengan baik sih kalau menurut saya ya. Bob Marley. Gitu. Ini saya dapat dari wiki ya kalau yang ini. Ya, nah kalau saya seiring Bob Marley nyanyikan lagu cinta ya. Jadi saya pikir sambil mendengarkan ya, kesannya tuh sambil dengerin lagu Bob Marley saya tuh udah nyemplung ke air laut gitu ya. Gitu. Makanya saya terjemahkan begini, Bob Marley no uta ai no uta to tomoni. Ya. Seperti itu. Terus aku belum mandi dan gosok gigi, aku sudah di air. Nah ini juga ya. Kalau saya beneran pakai kata air ya, tapi kalau di Japanesia pakainya umi ni iru gitu ya. Sebentar saya pindahin dulu. Oke. Nah ini nih, kalau kalian perhatikan, kalau di sini umi ni iru, kalau saya mizu ni haite iru ya. Tapi ya sudah di air, maksudnya sudah di airnya kan sebenarnya maksudnya memang beneran di laut ya. Jadi setelah saya melihat ini, saya lebih suka yang ini gitu ya, umi ni iru gitu ya. Dan ini lebih kompak ya, shawamo hamigaki mo sezu gitu ya. Kalau saya panjang banget. Nah ini namanya literal translation itu begini, panjang ya. Ini yang ini nih, sebentar. Ini yang saya lakukan, ini yang saya hasilkan, ini namanya literal translation, terjemahan harfiah ya. Nah terjemahan harfiah ini bisa seperti yang di bawah ini, lebih kompak ya, lebih simple gitu. Oke, terus ada lagi dengan segelas kopi kupandang laut lepas ya. Nah ini mana tuh? Kupandang lautan lepas ya. Nah ini
Sampai sini ada yang mau kalian sampein dulu? Saya mau Silakan. kalau dari saya yang Totomo di saya tadi saya juga pengen pakai yang Totomo kan, tapi karena mungkin saya masih ragu, takutnya ada yang salah, jadi lagi pakai terus Ini ya. iya. Oke, sip. Kalau di Japanesianya itu Aino Utao Utau Bob Mario Tsurete. Nah, ini kalau menurut saya sih gimana ya? Ini kan artinya jadi mengajak si Bob Marley yang lagi nyanyi lagu cinta gitu ya. Sebenarnya ini agak menyimpang sih kalau menurut saya ya. Maksudnya batsu gitu. Ya, jadi agak menjauh dari apa yang mau disampaikan gitu. Jadi sebagai pengetahuan ya, for your information ya, yang menerjemahkan di Japanesia juga bukan berarti udah ahli dalam bahasa Indonesia ya. Mungkin dia native dalam bahasa Jepang, tapi bukan berarti dia sudah punya pengetahuan yang cukup mengenai bahasa Indonesia gitu ya. Mohon jangan salah paham. Jadi sebenarnya yang ini nih kalau menurut saya beresiko ya, karena udah beda sama yang ini seiring Bob Marley gitu ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau share? Silakan. Ini nanti zoomnya berakhir dulu ya. Waktunya udah habis. Nanti silakan nyambung lagi ke Zoom yang link yang sama ya kalau putus. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah ini selanjutnya ini nih. Ippai no kohi de. Nah kalau Japanesnya itu Ippai no kohi o motte ya. Boku wa Oumi o mite iru. Nah kalau saya nggak pakai Oumi tapi pakai ini ada istilahnya nih, Unabara. Unabara juga merujuk ke lautan lepas, lautan yang Ya oke, kita lanjutkan. Terima kasih ya. Terus apa lagi tuh? Tadi saya pakai ini nih, Unabara ya. Jadi ada istilah namanya Unabara juga sih. Artinya bisa merujuk ke laut yang luas gitu ya. Kalau kalian gimana? Ada yang lain? Hiroi Umi gitu ya? Ada? Saya pakai ini sensei. Apa tuh? Gayo. Dayo. Oh, Tayo. Apa tuh? Gayo. Lautan terbuka. Oh, ada di kamus ya? Iya. Oke. Mungkin itu lebih ke kalau Unabara itu ya, atau ini ya, punya unsur, kalau yang mungkin yang gede pakai itu benar-benar harfiah ya, maksudnya laut yang luas gitu ya, mungkin ya, laut lepas gitu. Kalau kenapa saya milih Unabara, karena itu saya pernah dengar di lagu gitu, ada yang pakai kata Unabara. Nah makanya mungkin ini lebih cocok untuk lagu, jadi saya pikir jadi saya pakai gitu ya, karena pernah dengar di lagu begitu. Oke. Iya, saya juga pernah dengar saya Unabara. Ada kan ya? Nggak pakai lagi ya. Ya, iya kayak gitu. Jadi kadang hasil terjemahan kita tuh dipengaruhi sama pengalaman kita juga gitu. Pernah dengar gini, pernah lihat gitu ya. Dan itu menurut saya nggak apa-apa gitu ya. Punya menghasilkan terjemahan dari itu kan latar belakang kebahasaan kita juga kan ya. Jadi nggak apa-apa dimanfaatkan itu. Terus ada dari Aurel kali ya. Saya mau bertanya, saya lihat di kamus wakeru dengan kyoyu suru artinya sama-sama to share, tapi di Japanese memakai wakeru pada membagi sesuatu menjadi dua atau beberapa bagian. Kalau kyoyu suru ke sharing, iya betul sih. Kalau kyoyu suru itu berbagi ya, sharing. Jadi
berbagi informasi. Jadi informasinya itu nggak dibagi, tapi informasi yang sama di-share ke beberapa orang gitu ya. Itu Kyoyusuru. Kalau Wakeru itu benar-benar dibagi jadi dua, informasinya A dan B, ini buat kamu, ini buat saya gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau Kyoyusuru itu ya sharing, tapi kuantitas si informasinya sama gitu ya. Jadi bukan ini misalnya jadi gini misalnya ini informasinya nih, kok nggak keluar. Misalnya ini informasinya, kalau Wakeru itu begini, dibagi dua gitu, ini A, ini B, yang A buat kamu, yang B buat saya gitu ya. Nah kalau Kyoyusuru itu informasi yang sama itu dibagi, di copy ya, jadi dua gini, yang satu buat siapa, yang satu buat siapa gitu, seperti itu ya. Oh iya Pak, berarti kalau Kyoyusuru itu kayak lebih kayak berbagi pendapat atau itu ya apa, pandangan gitu Pak? Biasanya sih bukan informasi sih biasanya ya. Oke. Jadi kalau berbagi pendapat itu kondisinya gimana tuh, berbagi? Kayak Berdiskusi gitu ya? gimana ya? Iya kayak gitu Pak. Kalau berdiskusi itu ya itu berbagi, bukan berbagi ya berarti ya, maksudnya jadi gini, misalnya saya punya informasi nih tentang beasiswa, nah saya pengen si orang lain juga tahu gitu, saya pengen misalnya saya pengen Gede juga tahu, jadi saya berbagi informasi ke Gede ya, informasi yang sama gitu. Nah itu bahasa Jepangnya Joho o Kyoyusuru begitu, jadi berbagi. Jadi bukan informasinya tadinya satu terus dibagi dua gini, saya satu kasih ke Gede, ini satu buat saya, bukan ya. Jadi intinya begitu sih Kyoyusuru itu ya. Oke, makasih. Iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, oke. Ya, terus ada lagi yang mau di-share? Oke ya, kita lanjutkan dulu. Terus ada juga ini nih, nggak kenal waktu gitu ya. Itu susah juga sih, nggak kenal waktu ya. Kalau di dalam bahasa Japanese itu jikang o wasurete gitu ya, jikang o wasurete ini. Kalau saya toki o shiranai gitu ya. Kadang kalau kita dengar lagu Jepang tuh ada toki gitu ya. Jadi kadang tokinya itu ditulisnya beda gitu ya. Itu ATJ namanya. Ada juga yang penulisan seperti itu. Nah, kalau saya lebih memilih ini Tokyo Shiranai, nggak kenal. Jadi literally nggak kenal gitu ya, nggak tahu gitu ya, Shiranai ya. Nah kalau Japanese ya pakainya ini jikang o wasureru ya, wasurete, hi o wasurete gitu ya. Kalau saya pakai ini hizuke o wasurete ya, hizuke mo shiranai. Nah ini mungkin nggak cocok sih buat lagu ya. Ada nggak yang sama? Ada pakai yang lain, ada nggak yang lain? Kalau kalian pakai apa? Nggak kenal hari. Hiyo Shirazu sensei kalau saya. Oh, hiyo shirazu ya. Itu mungkin cocok ya. Masih pas ya. Kalau saya ini udah hizuke itu artinya tanggal sih sebenarnya ya, bukan hari ya. Hizuke mo shiranai itu terlalu formal untuk sebuah. Jadi agak timpang gitu ya. Nuansanya ya. Jadi nggak cocok ini sebenarnya. Oke ya, kita lanjutkan dulu. Terus, nah ini yang aku tahu gitu ya. Yang ku tahu hanya sunset dan sunrise. Ini saya tambahin ya gitu ya. Soalnya untuk ini kan ya ini sebenarnya dialek Kansai ya. Saya juga nggak tahu ini pas atau enggak, tapi paling nggak saya mikir untuk munculkan nuansa santainya itu gitu ya. Kalau Kansai itu kan kesannya agak santai gitu ya suasananya gitu.
Terus kalau di Japanese kebetulan sama nih sunsetnya ya sama sunrise-nya pakai katakana. Nah, kenapa saya pakai sunset dan sunrise-nya pakai katakana bukan pakai nichibotsu dan hinode ya? Karena nichibotsu dan hinode itu terlalu harfiah ya. Jadi buat buat lagu itu nggak kurang dramatis gitu. Intinya seperti itu. Dan penilaian seperti itu, oh ini lebih dramatis, ini enggak gitu ya, ini harfiah, ini enggak. Pengetahuan seperti itu kadang ya kita dapatnya tuh nanti kapan-kapan gitu ya, ketika kita sudah dapat input seperti ini baru bisa menilai. Sekarang misalnya saya nggak bisa kayak gitu sensei, ya nggak apa-apa karena memang belum ada input seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih nerjemahinnya nichibotsu dan hinode itu ya nggak apa-apa seperti itu sementara ya. Tapi dengan ini kita dapat masukan, oh untuk memunculkan nuansa dramatis itu bisa sunset dan sunrise ditulis dalam katakana gitu ya, kayak gitu. Nah, terus silakan. Saya pakai hinode sama yuyake. Yuyake ya boleh ya, yuyake juga sip. Saya pernah dengar di lagu sih soalnya. Bisa ya. Ya jadi pengetahuan kita terhadap lagu Jepang kan juga beda ya. Saya juga tahu sedikit, mungkin ada yang tahu lebih banyak gitu. Jadi kualitas penerjemahan itu bergantung ke pengetahuan seperti itu juga. Jadi kalau kalian misalnya terjemahan gue nggak bagus gitu, udah nggak usah mikir sampai sejauh itu, santai aja ya. Karena hasil penerjemahan itu ya banyak bergantung ke pengetahuan sebelumnya. Kadang memang itu bukan kesukaan kita gitu kan. Saya nggak suka lagu Jepang, saya sukanya lagu Barat gitu ya misalnya. Jadi nggak punya dasar untuk menilai ini bagus atau enggak gitu, dan itu nggak apa-apa gitu. Tinggal usahain aja dulu, literal translation dulu aja gitu. Ya. Oke. Terus ini juga yang saya kaget ini Uminoko ya. saya pakainya Beach Boys ya. Kalau kalian gimana? Silakan. Kaiganoko sensei. Pakainya apa? Kaiganoko. Taiganoko. Iya. Taiga tuh apa tuh? Tulisannya gimana? Kaigan sensei pantai. Oh, Kaigang. Ya, sorry. Kaigang noko ya. Oke. Ada yang lain? Saya Bichinoko sensei. Bichinoko. Iya. Bichinoko ya. Oke. Ada yang lain? Ya. Jadi hasil penerjemahan ini, bagian ini juga yang punya saya juga nggak tahu ya, kita dinilainya seperti apa gitu. Orang Jepang mikirnya ini Uminoko gitu ya, itu juga nggak tahu tuh diterima dengan baik atau enggak gitu. Tapi dengan Uminoko ya paling nggak ada gambaran lah. Beach Boys juga sama sih, sama. Terus yang temennya tadi siapa, Kaigang Noko, terus satu lagi Uminoko bukan Bichinoko ya, itu juga kita bisa memberikan gambaran bahwa ini tuh anak pantai gitu ya. Walaupun kadang gambarannya ke orang Jepangnya gini loh. Misalnya kita mau ngasih gambaran anak pantai ya. Nah, anak pantai di dalam bahasa Jepang tuh kita umpamakan simbolnya, misalnya dalam bentuk ini. Kok minyon. Misalnya ini simbolnya gitu ya. Ini simbol dari anak pantai di dalam bahasa Jepang. Nah, kita coba mengekspresikannya dalam bahasa Jepang ya, saya pakai Beach Boys misalnya. Tapi sinyal yang ditangkap sama orang Jepang tuh misalnya nggak segitiga. Misalnya dengan ini apa misalnya? Ini Uminoko misalnya. Nah, misalnya Beach Boys tuh kayak gini misalnya. Gini gitu loh. Nuansanya masih ketangkep, tapi ada yang gimana gitu ya di mata orang Jepang ya. Terus misalnya kita pakai Kaigang Noko misalnya gini ya kan, nuansanya dapat tapi kok beda gitu ya. Jadi seperti itu kadang ya. Jadi penerimaan
bukan perspektif, persepsinya orang Jepang tuh gitu terhadap bahasa Jepang yang kita hasilin gitu. Atau misalnya pakai bichinoko gitu misalnya ya, misalnya gini misalnya jadinya ya. Jadi kalau pakai analogi bentuk sinyal ya, mungkin seperti ini gitu nanti ya, nuansanya masih dapat orang Jepang ya, apa yang kita omongin ya, bahasa Jepang yang kita gunakan, orang Jepang itu masih nangkep, oh bentuknya gini, oh ya kayak gini ya, tapi mungkin nggak sempurna gitu ya. Nah, untuk menyempurnakan bentuk ini itu kita perlu feedback sebenarnya dari orang Jepangnya langsung gitu ya, atau dari orang yang lebih memahami gitu ya, seperti itu analoginya ya, kalau diumpamakan apa yang kita hasilkan tuh berupa sinyal gitu ya. Terus nah ini ada lagi nih, nombirinya saya udah oke nih, tapi dia pakai kurasu nosa gitu ya. Ini juga lebih lagu sih kalau menurut saya daripada kurashite iru, ini lebih formal ya gitu. Jadi lebih apa namanya, ini lebih lebih cocok ya, lebih unsur lagunya lebih kena gitu ya dalam bahasa Jepang. Terus ada lagi nih yang ini nih, sorry, ini nih, dengan mata apa gitu, sorry bentar saya lihat dulu. Mana tuh? Dengan mata redup ya, ini saya pakai nemuso name de gitu ya, tapi bongyari shitame di sini ya gitu. Jadi kalau saya benar-benar dengan mata yang sedikit mengantuk gitu, maksudnya saya menerima liriknya Imanes itu begitu gitu, persepsi saya. Mata redup itu mata yang mengantuk gitu kan, tapi persepsi kalian pasti beda kan, pasti ada yang beda dengan persepsi saya, dan itu nggak apa-apa ya gitu. Terus apalagi nih, ada juga yang, kalau kalian di sini gimana mata yang redup? Meo shimeru sensei. Oh, meo shimeru ya. Kalaupun itu kan menutup mata ya. Kalaupun mau pakai kata menutup mata itu meo tojiru ya. Meo tojiru. Tapi itu menutup mata dong, bukan mata yang redup ya. Ya itu resikonya sih. Jadi kan orangnya pengennya menggambarkan ini gitu. Nah kalau meo tojiru ya tutup semua gitu ya gitu. Ini saya gambar apa nih? Sorry. Jadi nanti ya penerimaan orang Jepangnya beda gitu ya kalau pakai meo tojiru ya, itu kan menutup mata, jadi matanya nggak terbuka sama sekali gitu. Oke, makasih ya. Ada lagi? Sensei, kalau usugurai me gimana sih? Usugurai itu kan ini, kalau menurut saya usugurai itu suasana ini ya, pencahayaan di sekitar gitu ya. Usugurai itu redup untuk cahaya ya, untuk cahaya. Jadi kayak misalnya lampu 5 watt gitu tuh, itu usugurai ya. Oke, makasih gede. Terus apa lagi nih? Kayak, nah ini yang tadi nih, memandang ini ya, bagian ini. Sebentar, itunya mana sih bahasa Indonesianya, jauh. Nah, ini. Ya oke. Ya terus nah ini gairahku memuncak nih. Apa nih gairahku memuncak? Kalian pakainya apa? Sorry. Aduh. Pakainya jonetsu sensei saya. Saya pakai Jonetsu ya, jonetsu. Nah kalau di sini kalau
Japanese ya ini pakainya apa nih? Boku no yokubo wa piku ni tasuru. Ini sebenarnya literal translation juga sih kalau menurut saya ini. Ya literal ya. Jadi pakai Yokubo tapi kenapa? pakai Yokubo bahasa saya awal Yokubo ada juga. lagi Yokubo hasrat itu ya Hasrat ya betul ya. kita tahu Sip. Jonetsu juga bagus sih kalau menurut saya ya. Kalau saya pakainya ini kofung shite iru gitu, kofung suru. Ya ini nih pakainya ini kofung juga sebenarnya apa ya, excited gitu ya, tapi nggak tahu tuh cocok nggak tuh ya, gairahku memuncak ini gairah apa. Nah ini yang sulitnya membaca liriknya ini yang susah ya, gairahku memuncak ini dia gairah apaan nih gitu kan. Mungkin karena lihat gadis-gadis cantik ya. Oke. Kulitnya merah terbakar ya, tadi juga sudah dibahas. Oke, terus sebentar, terus apa lagi? Ku ambil gitar, teriakan isi hati. Nah, itu juga. Gita otote. Nah, kalau Japanese ya kokoro no uchi o sakende ya ini. Kalau saya kokoro sakebu gitu aja. Kalau kalian apa? saya pakai Kokoro no Taka ya. Kokoro no naka. Ya. Kokoro no naka. Kenapa? Honne itu beda lagi sih. Honne itu apa ya? Iya, sebenarnya isi hati yang sebenarnya gitu kan ya, honne itu ya. Oke. Gimana ya? Kayaknya konteksnya nggak cocok sih kayaknya ya. Kalau honne sakebu. Oke. Terus berbagi rasa bersama, ini tadi kalau saya ini wakachi ai ya, wakachi ai-nya sih sama sih, tapi di sini saya tomoni sugosu, ishoni sugosu, ishoni wakachi au gitu ya. Oke, terus yang perlu diperhatikan lagi, nah ini kalau saya nggak pakai party ya, saya itsumo moriagaru gitu, selalu heboh gitu. Tapi kalau di Japanese pakai itsudemo party, dan itu nggak apa-apa ya. Saya juga nggak tahu nih terjemahan saya baik atau enggak gitu loh. Kalau kalian gimana bagian di sini? Zuto party itu juga oke sih kalau menurut saya. Zuto party. Tiga suru gimana sensei? Pati o suru kali ya kalau mau. Ya, pati o suru. Seperti itu. Ya, makasih banyak. Ada lagi yang kusuka hanyalah sunset dan sunrise. Oke ya, sip. Ya, oke. Jadi itu kira-kira pembahasannya ya. Ini juga bukan berarti kita menemukan jawabannya ya. Kadang saya juga masih bingung gimana nerjemahinnya. Apalagi kalian juga ya. Jadi wajar kalau bingung. Tapi semoga dengan pembahasan hari ini dapat petunjuk, dapat referensi. Oh ternyata begitu. Oh ternyata yang saya pilih tuh punya resiko seperti ini gitu ya. Tadi kayak punya Feby, punya siapa lagi tadi yang berbagi ya tadi ya. Oh yang berbagi ini sebenarnya bukan wakeru ya, tapi wakachi au ya. Oke. Jadi apa namanya? Kenapa? Wake au. Mungkin kalau saya sering dengarnya wakachi au ya, kalau yang dramatis gitu ya. Itu wakachi au sih. Kalau wake au itu mungkin masuknya masih ke literal translation, masih ke harfiah ya. Secara fisikal itu membagi apa gitu ya, bersama-sama gitu. Secara fisik gitu. Oke. Ya, jadi semoga kita dapat pengalaman ya yang yang baru menerjemahkan menerjemahkan lirik lagu ya. Jadi saya ingatkan lagi, hasil penerjemahan kita itu pasti banyak dipengaruhi oleh latar belakang kebahasaan kita, latar belakang budaya kita ya, latar belakang pengetahuan kita tentang
konteks-konteks penggunaan bahasa di bahasa Jepang, dan kadang memang kita belum mendapatkan input mengenai konteks yang bahasa Jepang yang lebih kompleks gitu, kayak misalnya tentang kosakata orang yang nyantai gitu gimana sih gitu ya. Terus bahasa-bahasa yang dramatis juga kan kita juga belum belajar mengenai itu ya, nggak belajar secara intens gitu di waktu kita belajar bahasa Jepang dasar ya. Jadi kalau misalnya hasilnya masih literal translation, masih harfiah ya, itu sebuah awal yang baik ya. Jadi bukan sama sekali jelek gitu ya, enggak ya. Punya saya juga tadi banyak yang enggak sesuai ya. Jadi tapi kita perlu membicarakan resikonya gitu. Ketika kayak tadi Feby ya, itu udah bagus banget ya, konfirmasi kalau kayak gini resikonya gimana sih, jadinya seperti apa ya, resiko yang dihadapi ya. Itu yang saya harapkan sebetulnya, konfirmasi seperti itu ya. Oke. Seperti itu. Terus untuk minggu depan kalian maunya gimana? Mau nyantai dulu? Mau nyantai lagi? Enggak sih. Gimana? Jadi pertama gini, saya usul dulu ya proposal. Jadi setelah ini ya, setelah mendapatkan kita diskusi hari ini, kalian coba adakan penyesuaian, dicek lagi hasil terjemahan kalian ya. Terus silakan diperbaiki berdasarkan apa yang sudah kalian dapatkan di diskusi hari ini gitu ya. Beda sama yang beda sama yang di Japanesia juga nggak apa-apa, tapi itu hasil kalian berpikir sendiri gitu. Ini cocoknya kayak gini, hasilnya kayaknya cocoknya seperti ini deh berdasarkan pembicaraan di kuliah gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan berarti harus sama dengan Japanesia ya. Jadi pertama kalian adakan penyesuaian lagi berdasarkan feedback atau diskusi hari ini ya. Terus untuk minggu depan itu saya ada bahan sih sebenarnya ya, kalimat 10 kalimat, tapi itu saya nanti kalaupun saya kasih itu bukan berarti harus dikerjakan minggu depan gitu. Bukan berarti tugasnya itu hanya mempelajari aja. Itu proposal saya. Nanti kita terjemahin bareng-bareng di perkuliahan selanjutnya. Itu proposal saya, bagaimana kira-kira? Bisa nerima atau ada usulan lain, silakan. Boleh Sensei. Ya. Kalimatnya berupa apa sih? Kalimatnya kalimatnya bukan kalimat yang panjang-panjang kok. Tegar tadi nggak kedengar. Mau nanya. Iya silakan. Yang di portal bisa shadowing gitu ya Sensei? Kenapa? Di portal ada tulisan shadowing gitu. Oh, itu yang di portal diabaikan aja. Iya. Oke. Sorry. Ya, kalian untuk belajar ya itu fokusnya ke Google Classroom aja. Kalau di portal itu kadang saya harus menyesuaikan dengan silabus yang lama gitu ya. Jadi saya tulis gitu. Oke. Ada lagi yang mau cerita atau mau berkomentar mengenai proposal yang tadi saya ajukan? Tidak ada. Oke, baik. Kalau begitu saya anggap ini diterima ya proposalnya. Jadi yang perlu kalian lakukan untuk minggu depan, pertama melakukan penyesuaian ya terhadap hasil terjemahan kalian untuk anak pantai ini. Terus hasil penyesuaiannya silakan disubmit lagi ke Google Classroom yang kemarin ya. Nah, terus selain itu saya akan mengeluarkan satu lembar kertas kerja ya, isinya 10 kalimat. Silakan dipelajari. Bukan kalau ada ruang di hatinya terus langsung diterjemahin ya nggak apa-apa. Tapi nggak ada saya nggak mewajibkan kalian untuk mengerjakan 10 kalimat itu untuk diterjemahkan gitu, enggak. Silakan dipelajari dulu sambil dibayang-bayangin kira-kira gimana ya itu bahasa Jepangnya. Nggak perlu
langsung dikerjain. Tapi kalau misalnya ada ruang di hati buat ngerjain ya silakan, tapi bukan wajib gitu aja ya. Untuk selanjutnya apakah sudah jelas? Tugas selanjutnya sudah jelas? Apa yang akan kalian lakukan sudah jelas atau belum? Siap, jelas. Kira-kira oke lah ya. Jelas Sensei. Oke, makasih. Nanti saya kasih tahu lagi di Google Classroom ya. Ya. Sebelum itu saja sih yang mau saya sampaikan hari ini. Ada yang mau disampaikan dari kalian atau berkomentar silakan atau tanya. Oke, nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih sekali lagi atas waktunya hari ini. Terus untuk supaya kita bisa menerjemahkan dengan baik itu sebenarnya kuncinya cuma satu, banyak mencoba gitu ya, banyak menerjemahkan ya gitu. Tapi kita juga kan banyak berurusan dengan hal-hal di luar itu ya, di luar kegiatan akademis ya. Jadi kita juga perlu menyesuaikan, saya juga perlu menyesuaikan ya. Kalau misalnya kalian punya project sendiri ya, menerjemahkan apa gitu, itu juga bagus banget sih. Nanti bisa kasih ke saya kasih feedback juga gitu. Jadi terlepas dari tugas-tugas yang saya berikan di mata kuliah gitu ya, saya siap mendukung kegiatan belajar kalian. Itu saja dari saya hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukare sama des. Bye bye. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Makasih Ya. banyak. Ya, sama-sama. Hai. Otsukare sama des. Oke. Kasih ya.